Kita kembali lagi di The 101 Hotel Bogor Surya Kencana ya. Dari lounge teras gelisnya saya mencoba, ini ternyata namanya adalah nachos talas. Wela, kombinasi antara Meksiko dan Bogor. Nachos talas, harusnya katanya ada cabenya lagi, cuman takut dikasih lagi syuting ntar kepedesan kita gitu. Oke, sambil makan dulu saya juga mau nanya nih ke Pak Karnen, untuk dari pemerintah sendiri ada nggak sih Pak sebenarnya memang program-program yang mengkhususkan untuk menyalurkan di luar kegiatan sekolah? Ya. Ada program milenial, biasanya kan jargon milenial tuh keluar pas lagi jualan kampanye aja tuh. Pas lagi udah di atas, ada nggak sih mereka itu bukan cuman untuk suara, sebenarnya memang ada program-program yang dikhususkan untuk para pelajar, dan cukupkah anggaran dari pemerintah kota berarti ini, pemerintah kota Bogor sendiri Pak? Ya. Secara umum kan kita untuk 2020 ini baru saja mengesahkan APBD Kota Bogor 2,4 triliun lebih ya. Total ya? Dan 20% kan untuk pendidikan Pak Mulya ya. Dan memang kalau kita keliling Kota Bogor ini salah satu titik-titik kumpul milenial, ada misalnya lapangan sepur, itu ada beberapa wahana yang bisa digunakan untuk penyaluran minat, bakat, dan kreativitas anak-anak milenial. Di Sembur itu misalnya ada taman ekspresi, kemudian di sisi sungai itu ada panjat tebing, ada skateboard dan macam-macam, ada lapangan bola basket dan sebagainya. Dan saya kira walaupun belum mencukupi untuk kebutuhan pemenuhan bagi wadah dan penyaluran kreativitas anak di luar sekolah, saya kira upaya-upaya yang sudah dilakukan di Kota Bogor sudah cukup baik. Tinggal kita tingkatkan, karena Kota Bogor ini kan pertama adalah kota layak anak yang kalau nggak salah baru 2019 yang lalu kita mendapatkan predikat sebagai kota madya ya, level madya. Sayangnya memang kemarin di awal tahun baru 2020 ini dalam waktu kurang dari 1 bulan ada 2 kejadian yang kebetulan menimbulkan korban meninggal, sehingga ini begitu masif pemberitaan di media sosmed dan cukup menyengat. Kalau menurut saya ini menyengat terhadap predikat sebagai kota layak anak pada predikat madya. Kalau dari pihak kepolisian mungkin ada kan sudah mulai ketahuan lah titik-titik rawan tawuran dengan pemasangan CCTV dan patroli di malam hari sudah dilakukan. Nah, patroli atau dibahasakan oleh warga Bogor adalah ronda. Itu sudah berlangsung, terutama ketika tawuran terakhir yang menimbulkan korban ini sampai ke di lokasi-lokasi rawan, misalnya di daerah Kedung Badak Pak ya. Kemudian Panduraya. Kedung Badak masuk wilayah sekitar Jalan Soleh Iskandar. Itu jalan raya, jalan perkantoran. Jalan raya. Jalan besar. Jadi double track yang di atas sedang dibangun jalan tol. Nah, ini juga aparat di tingkat kelurahan, maksud saya lurah dan juga perangkat di kelurahan ini mengajak serta komunitas anak-anak muda untuk ikut ronda malam, untuk mengantisipasi terjadinya pertemuan kelompok anak muda yang mereka melakukan aksinya biasanya di jam-jam orang sedang di luar aktivitas di luar rumah gitu. Jadi sedang istirahat tengah malam sampai menjelang waktu subuh. Dan terakhir kan yang terjadi di Kota Bogor ini kan jam 4 ya, jadi jam 4 pagi. Jam 3 lah kejadiannya. Jadi ini saya rasa kemitraan dan sinergi antara kepolisian, kemudian pemerintah kota sampai ke tingkat kelurahan dan juga komunitas pemuda yang bisa diajak untuk sinergi dalam rangka pencegahan tawuran dan menekan angka tawuran pelajar ini bisa terus dikembangkan komunikasi dan sinergisitasnya. Oke. Pak Reza, sebenarnya kalau tawuran apalagi laki-laki ya, kita zaman-zaman remaja itu selain faktor latar belakang keluarga juga dan peran orang tua, sebenarnya ada peran tekanan sosial juga di pertemanan kan sebenarnya. Kalau kita nggak ikut dibilang cemen, kalau nggak berani loh. Terus kalaupun berani cuma dibilang keren, status keren aja tuh kayaknya udah sesuatu labeling yang berharga sekali di masa muda. Sebenarnya kan faktor-faktor itu juga ada di antar pertemanan di luar faktor orang tua, Pak Reza. Nah, cara masuk ke dalamnya itu harus bagaimana sih sebenarnya kita? Sebutan cemen dan berbagai macam stigma lainnya itulah yang saya sebut sebagai
pull factor. Ya. Faktor penarik. Jadi ada ancaman, ada pengaruh buruk, ada intimidasi, ada tekanan yang datang dari kelompok teman sebaya, kelompok teman satu sekolah terhadap anak yang satu ini. Itu pull faktornya. Dia tidak akan bekerja kalau tidak ada push faktornya. Jadi kita bicara kombinasi antara faktor penarik dan faktor pendorong. Apa push faktornya atau faktor pendorongnya adalah anak-anak kita barangkali tidak terlatih untuk asertif. Tidak terlatih untuk berkata tidak mau. Aku tidak ikut-ikutan. Tidak mau apapun. Asertivitas ini harus dilatih. Contoh ya, ketika kita bicara tentang perang terhadap narkoba, tagline-nya seluruh dunia sama. Say no to drugs. Ya. Ternyata titik tolak untuk melawan narkoba, titik tolak untuk melawan bahaya rokok, itu dari say no. Say no artinya apa? Asertivitas. Secara turun-temurun, masyarakat kita, bukan hanya masyarakat Bogor, memang tidak dilatih untuk asertif, konkret. Setiap kali ditanya apa kabar, jawaban kita pasti selalu baik. Demikian pula dalam bahasa Inggris. Pertanyaan how are you, jawabannya pasti fine. Secara tidak sadar, terjadi proses programming di kepala kita, bahwa kita memang tidak boleh jujur mengutarakan sesuatu yang sesungguhnya ada dalam hati kita. Ketakutan, rasa khawatir diasingkan teman-teman, kengerian, kebingungan dan seterusnya, itu harus ditutup dengan kata fine, baik saja. Memang tidak mudah akhirnya mengubah sebuah tradisi turun-temurun yang seolah-olah sudah menjadi faktor genetik dalam tubuh kita untuk mengubah dari yang tidak asertif menjadi asertif. Tapi itu salah satu jawaban yang bisa saya berikan ketika kita bicara bagaimana menangkal pengaruh atau tekanan dari teman-teman sebaya terhadap anak kita agar tidak ikut terjerumus ke dalam dunia yang satu itu. Oke. Kita break dulu sebentar, tapi saya juga penasaran mungkin kayak memasukkan semacam intel tapi dari teman-teman sekolah sendiri gitu sebenarnya. Jadi kayak ada yang melindungi di antara pertemanan ya dari teman-teman itu, karena kadang-kadang anak muda tuh atau pelajar cuma mau dikasih tahu sama temannya aja gitu. Nah, saya juga justru tadi mau tanya ke Pak Mulya terutama anak-anak yang sebutlah diamankan, di samping diancam, dijatuhkan sanksi dan seterusnya, diujangani. Pernah tidak ke mereka ditanya, menurutmu apa ya solusi yang mujarab untuk menghentikan kamu berbuat ini lagi? Benar. Itu nanti kita bahas. Kalau menurut saya mungkin kencengin kuota internet aja Pak, biar jam 12 jangan tawuran lah, main Mobile Legend. Ya, kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.